I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how I get here. I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail than Permasalahan akibat, dinamika penduduk, dan sumber data kependudukan. Masalah kependudukan yang dialami Indonesia. 1. Demografis. A. Persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten, maupun antar perkotaan dan perdesaan. Akibat tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit karena kurang memanfaatkan SDM. Perpindahan penduduk dan desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Faktor yang menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata: 1. Sumber air. 2. Perhubungan atau transportasi. 3. Kondisi iklim. 4. Bentuk permukaan tanah atau topografi. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat karena tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Pertambahan penduduk akan menimbulkan masalah seperti: 1. Ketersediaan air bersih yang kurang akan mengakibatkan terganggunya kesehatan. 2. Kurangnya kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran dan peningkatan kejahatan. 3. Adanya pemusatan penduduk akibat urbanisasi akan menyebabkan keterlibatan dan kebersihan lingkungan yang tidak terkontrol. 4. Kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara liar. Demografis bersifat kualitatif. Masalah kependudukan yang dialami Indonesia dan bersifat non-demografis antara lain: A. Banyaknya jumlah penduduk yang miskin. B. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Solusi masalah kependudukan di Indonesia: A. Meningkatkan kesadaran dan kependudukan. B. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. C. Menunda masa pernikahan. D. Menambah dan penciptaan lapangan kerja. Sumber data kependudukan. Yang pertama yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, dan menyusun serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau di suatu wilayah tertentu. Keunggulan pelaksanaan sensus de jure. 1. Pelaksanaan sensus tidak harus bersamaan waktunya dan serempak karena hanya penduduk yang memiliki bukti kependudukan yang disensus. 2. Kemungkinan terjadi pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari. Kelemahan pelaksanaan sensus de jure. 1. Data hasil sensus apabila digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik tidak akurat. 2. Jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Waktu yaitu proses penjajahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika melaksanakan keunggulan pelaksanaan sensus de facto. 1. Dilakukan secara serempak di setiap daerah sehingga data cepat terkumpul dan lebih cepat diolah. B. Jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah real di suatu tempat ketika pelaksanaan sensus de facto. 1. Untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas dan data yang cukup besar karena harus dilakukan secara serempak. 2. Kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama tepat. Berdasarkan metode pengisiannya, sensus dibedakan sebagai berikut. A. Metode Whistle Order, yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan cara ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Kekurangannya adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena ada kemungkinan penduduk tidak mengisi data sesuai dengan kondisi sebenarnya. B. Metode canvasser,
yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulannya yaitu data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk melangsungkan data. Kekurangannya adalah waktu yang diperlukan lebih lama karena jumlah petugas yang terbatas dan wilayahnya yang luas. Tujuan sensus penduduk yang pertama adalah mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor mempengaruhinya. Yang kedua, sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan sosial. Dan yang ketiga adalah mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam satu periode. Dan untuk yang keempat, mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Yang kedua, registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian, dan juga perubahan tempat tinggal seperti perpindahan ataupun migrasi dan pengangkatan anak ataupun adopsi. Semua catatan itu pada akhirnya dikumpulkan dan digunakan sebagai sumber data resmi dalam perhitungan semua peristiwa demografi. Yang ketiga adalah survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pencacahan terhadap sampel penduduk di berbagai wilayah yang dapat mewakili karakter wilayah secara keseluruhan. Biasanya survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel BPS, biasa dilakukan dengan survei antar sensus atau yang bisa disebut juga dengan SUPAS, dan juga tiap pertengahan tahun sensus. Kesimpulannya yaitu dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Jadi, terjadinya dinamika penduduk pada suatu wilayah terjadi karena disebabkan oleh 3 hal, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Penduduk banyak sekali memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintahan harus bergerak dengan cepat supaya permasalahan-permasalahan yang muncul dari dinamika penduduk dapat diselesaikan. Upaya pemerintah untuk mengatasi ledakan penduduk sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan perumahan-perumahan murah, baik rumah sederhana maupun rumah sangat sederhana, untuk mengatasi ketersediaan perumahan yang kurang. Yang kedua yaitu penyelenggaraan hutan lindung, reboisasi, penghijauan, serta melarang pertanian sistem ladang berpindah untuk mengatasi kerusakan hutan. Yang ketiga yaitu pembangunan industri baru, pusat-pusat perdagangan, dan pariwisata sebagai upaya mengatasi kekurangnya kesempatan kerja. Keempat yaitu pembatasan kelahiran bayi dan program keluarga berencana melalui semboyan kartu warga, pembatasan usia pernikahan, pembatasan tunjangan anak bagi PNS, program pendidikan formal di sekolah-sekolah, dan penyuluhan-penyuluhan yang berlangsung kepada masyarakat. Yang kelima yaitu pelaksanaan program transmigrasi sebagai upaya untuk mengatasi pemusatan penduduk atau kepadatan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata, yaitu pembangunan gedung-gedung sekolah baru beserta isinya, penyelenggaraan sekolah terbuka, pencetakan sebagai upaya mengatasi kurangnya kesempatan mengenyam pendidikan, dan penyelenggaraan beasiswa bagi siswa tak mampu dan berprestasi. Tidak hanya itu saja nih kawan-kawan, saksikan sisi negatif dari kelompok 5.